Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu sekalian, para pensiunan ASN, TNI, Polri, serta seluruh keluarga besar aparatur negara dimanapun berada. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan sebuah informasi resmi bergaya pemberitaan nasional yang penting, bernilai, dan patut untuk disimak dengan saksama. Informasi ini berkaitan langsung dengan hak pensiun, rapel, serta kebijakan kenaikan gaji pensiunan yang selama ini dinantikan dengan penuh harap dan kesabaran. Berikut ini kami sampaikan ringkasan awalnya. Pemerintah melalui pernyataan resmi dalam konferensi APBN akhirnya memberikan kejelasan mengenai pembayaran rapel pensiun dan arah kebijakan kenaikan gaji pensiunan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Purbaya, yang selama beberapa waktu terakhir menjadi perhatian para pensiunan karena sikapnya yang dinilai berhati-hati namun konsisten. Informasi ini menyangkut jutaan pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia, terutama mereka yang selama ini menunggu kepastian kapan hak rapel akan dibayarkan, bagaimana mekanismenya, serta bagaimana perhitungan kenaikan gaji pensiun akan dilakukan. Selanjutnya, perlu kami sampaikan bahwa selama berbulan-bulan terakhir, banyak pensiunan menghadapi ketidakpastian. Ada yang bertanya-tanya, ada yang kebingungan, bahkan tidak sedikit yang merasa cemas karena belum adanya kepastian waktu pencairan. Sebagian pensiunan mengandalkan uang pensiun untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari kebutuhan rumah tangga, biaya kesehatan, hingga membantu anak dan cucu. Dalam kondisi ekonomi yang tidak selalu mudah, kejelasan kebijakan menjadi sangat penting. Dengan demikian, pernyataan resmi ini hadir sebagai jawaban atas berbagai pertanyaan yang selama ini beredar. Kemudian, dalam konferensi APBN tersebut, Purbaya menjelaskan bahwa proses penganggaran pembayaran rapel pensiun telah hampir sepenuhnya diselesaikan. Dana telah dialokasikan di dalam APBN dan masuk dalam kategori belanja wajib atau mandatory spending. Artinya, pembayaran rapel pensiun bukanlah wacana atau rencana jangka panjang semata, melainkan kewajiban negara yang harus dilaksanakan. Pemerintah, dengan izin Allah, menegaskan komitmennya untuk tidak menunda pembayaran ini meskipun terdapat dinamika ekonomi global yang dapat memengaruhi banyak sektor lainnya. Setelah itu, penjelasan berlanjut pada mekanisme pencairan. Pembayaran rapel tidak dilakukan secara serentak dalam satu waktu untuk seluruh penerima. Pemerintah bersama Taspen dan Asabri menyusun skema bertahap agar sistem pembayaran tetap stabil dan tidak mengalami hambatan teknis. Dalam skema ini, pensiunan dengan nominal penerimaan lebih kecil serta mereka yang masuk kategori rentan akan diprioritaskan pada tahap awal. Sementara itu, pensiunan dengan golongan dan nominal lebih besar tetap akan menerima haknya secara penuh, namun melalui tahapan berikutnya. Skema ini disusun bukan untuk membeda-bedakan, melainkan untuk memastikan seluruh proses berjalan lancar dan tepat sasaran. Dengan demikian, Bapak dan Ibu sekalian tidak perlu khawatir apabila melihat adanya perbedaan waktu pencairan antar pensiunan. Perbedaan tersebut merupakan bagian dari pengaturan teknis, bukan pengurangan hak. Seluruh rapel tetap dibayarkan sesuai ketentuan dan masa berlaku perhitungan yang telah ditetapkan pemerintah. Kemudian, pembahasan berlanjut pada kenaikan gaji pensiunan. Dalam penjelasan resminya, Purbaya menyampaikan bahwa kebijakan kenaikan gaji pensiunan telah disetujui pada tahap perencanaan. Pemerintah saat ini hanya tinggal menetapkan dan mengumumkan nominal finalnya. Sinyal yang diberikan cukup jelas bahwa kenaikan ini tidak sekadar simbolis. Pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi, tingkat inflasi, serta kenaikan harga kebutuhan pokok yang dirasakan langsung oleh para pensiunan. Oleh karena itu, kenaikan gaji pensiun dirancang agar tetap menjaga daya beli dan kelayakan hidup, insya Allah. Selanjutnya, Purbaya juga menegaskan bahwa kenaikan gaji ini akan dihitung sejak awal tahun anggaran yang berlaku, sehingga selisih pembayaran dari bulan-bulan sebelumnya akan diakumulasikan dalam bentuk rapel. Inilah sebabnya mengapa nilai rapel yang diterima oleh setiap pensiunan bisa berbeda-beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh golongan, masa kerja, dan besaran gaji pokok pensiun masing-masing. Kemudian, perhatian diarahkan pada kesiapan teknis Taspen dan Asabri. Pemerintah memastikan bahwa sistem pembayaran telah diperbarui untuk meminimalkan risiko keterlambatan akibat data yang tidak valid. Data rekening, status pensiun, serta kesesuaian identitas menjadi faktor penting. Taspen akan mengirimkan pemberitahuan kepada penerima manfaat apabila terdapat data yang perlu diperbarui. Oleh karena itu, para pensiunan diimbau untuk memastikan bahwa rekening yang terdaftar masih aktif dan data kependudukan sesuai dengan catatan resmi.
Setelah itu, Purbaya juga menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait kemungkinan perubahan jadwal akibat tekanan ekonomi global. Dalam penjelasannya, ditegaskan bahwa pembayaran rapel dan kenaikan gaji pensiun tidak termasuk dalam pos anggaran yang dapat ditunda. Dengan kata lain, meskipun terdapat tantangan ekonomi, kewajiban ini tetap harus dipenuhi. Alhamdulillah, hal ini memberikan rasa aman dan kepastian bagi para pensiunan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembayaran rapel pensiun bukan lagi sekadar rencana, melainkan proses yang telah memasuki tahap akhir. Pemerintah memang belum mengumumkan tanggal teknis rinci untuk setiap golongan, namun seluruh target waktu yang sebelumnya beredar kini diselaraskan dan distandardisasi pada 10 Januari 2026 sebagai acuan resmi. Tanggal ini menjadi patokan kebijakan tanpa mengaitkannya dengan kondisi harian atau spekulasi jangka pendek. Di sisi lain, pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi palsu atau hoaks. Menjelang masa pencairan, seringkali muncul pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi dengan meminta biaya administrasi palsu atau data pribadi. Pemerintah menegaskan bahwa Taspen dan Asabri tidak pernah meminta biaya tambahan dalam proses pencairan. Oleh karena itu, para pensiunan diminta untuk selalu mengikuti informasi dari kanal resmi dan tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas. Selanjutnya, penting untuk memahami dampak kebijakan ini bagi kehidupan sehari-hari para pensiunan. Banyak pensiunan yang mengungkapkan bahwa rapel memberikan ruang napas tambahan dalam keuangan rumah tangga. Dana tersebut sering digunakan untuk biaya kesehatan, perbaikan rumah, atau kebutuhan mendesak lainnya. Bagi pensiunan yang hidup sendiri, rapel menjadi penyangga keuangan yang sangat berarti. Pengalaman-pengalaman ini menunjukkan bahwa kebijakan pensiun bukan hanya angka di atas kertas, tetapi berpengaruh langsung pada kesejahteraan nyata. Kemudian, pemerintah juga menyampaikan bahwa kebijakan rapel dan kenaikan gaji ini bukan satu-satunya fokus dalam APBN. Pemerintah tengah mengkaji berbagai program jangka panjang untuk memperkuat kesejahteraan pensiunan, termasuk kemungkinan dukungan tambahan di bidang kesehatan dan pembenahan sistem pensiun nasional. Meskipun belum diumumkan secara resmi, sinyal optimisme yang disampaikan menunjukkan adanya perhatian serius terhadap kelompok pensiunan. Dengan demikian, pembayaran rapel, kenaikan gaji, serta kebijakan pendukung lainnya merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk meningkatkan kualitas hidup para pensiunan. Namun, keberhasilan pelaksanaannya tetap bergantung pada ketepatan data, kesiapan sistem, dan partisipasi aktif para penerima manfaat dalam memastikan informasi mereka akurat. Menjelang akhir laporan ini, kami ingin menegaskan kembali bahwa seluruh kebijakan ini berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan dengan acuan waktu 10 Januari 2026 sebagai standar kebijakan. Tidak ada pengurangan hak, tidak ada pembatalan, dan tidak ada penundaan substansial. Yang ada hanyalah pengaturan teknis agar seluruh proses berjalan tertib dan adil. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah setia menyimak laporan ini. Dengan izin Allah, semoga informasi ini membawa ketenangan, harapan, dan keyakinan. Mari kita terus bersabar dan berhusnuzan, karena setiap hak yang diperjuangkan dengan cara yang benar akan sampai pada waktunya. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk mendukung penyebaran informasi resmi ini dengan menekan tombol like, membagikannya kepada sesama pensiunan dan keluarga, serta berlangganan agar tidak tertinggal pembaruan berikutnya. Insya Allah kami akan terus menyampaikan perkembangan terbaru secara berkala dalam siaran dan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.